Tes cek 1 2 3. Halo baby, kita sambil tunggu ya. Sepertinya belum ada yang masuk. Kita masih tunggu beberapa saat. Sebentar lagi akan masuk. Ya, 19.30. Sudah saatnya kita mulai live IG malam hari ini. Hai Eli, apa kabar? Mudah-mudahan baik ya. Lagi nonton Netflix kayaknya. Semoga lancar semuanya. Halo Bro Chris, thank you sudah join. Selamat malam. Bro Suwardi, thank you juga sudah join. Ada Yohanes, halo semuanya. Selamat malam semuanya. Sambil kita tunggu berapa saat lagi ya. Tunggu dari Rio-nya, galeri sahamnya sebentar lagi masuk. Ya, jadi malam hari ini baby semua pasti udah tahu kita mau ngundang siapa gitu kan ya. Yang jelas sosok nanti yang akan join di sini ya, dia ini kalau menurutku sendiri yang sudah cukup kenal lama gitu ya sama Rio Rizaldi. Orang ini bisa dibilang rendah hati gitu ya, nggak neko-neko. Terus juga kalau bicara mengenai kiprahnya di dunia finansial, terutama di pasar modal Indonesia gitu ya, layak untuk disebut seorang legend gitu. Jadi kebetulan aku sendiri sama Rio sudah kenal kurang lebih sekitar mungkin dari tahun 2015 gitu ya. Sebentar lagi kita akan tunggu nih. Ini Rio sudah join di sini, tapi yang mau join galeri saham. Oke. Oke, kita lihat. Ya, galeri sahamnya sudah join. Yuk kita invite ya. Selamat malam yang barusan join. Selamat datang. Selamat menyaksikan. Hai. Halo Rio. bro. Hai, suaraku Halo. oke? Cukup jelas? Oke. Di sini gimana? Oke Oke. juga. Bagus bro. Merah ini bro. Ini Udah kayak mau pemilu aja bajunya. enggak. Ini kebetulan aja. Oke. Ini nggak ada settingan ya, hitam sama merah ya. Pemandangan lu belakang bagus tuh. Di apartemen ya? Wah, thank you. Iya, lagi di apartemen nih. Oke. Sip, ya ini by the way di baby sini semua. videonya lancar Boleh? ya? Gimana? Videonya lancar ya? Video oke, nggak ada lag. Suara juga oke, Oke. clear, jernih Sip. semuanya. Sip, kalau gitu. Oke. Ya, gue buka ya. Nah, ini dia Rio Rizaldi yang tadi sempet ku announce gitu ya. Sebagai kalau menurutku salah satu yang living legend gitu ya di Indonesia. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman yang sudah mulai mengenal capital market dari sebelum tahun 2020 gitu ya. Nah, bisa dibilang kala itu galeri saham gitu ya. Galeri saham ini bisa dibilang sebagai di kala itu kayaknya satu-satunya platform ya yang menyediakan analisa komprehensif ya mengenai technical analysis gitu ya. Nah, beruntung banget malam ini Rio bisa join di sini. Jadi aku terus terang pengen ngulik banyak nih, Bro. Izin dulu ya. Kalau pertanyaannya agak ngaco, izin dulu nih. Jangan susah-susah aja yang penting. Oh, jangan susah-susah.
Oke bro, gue pengen ngupas dulu dari awal banget ya. Jadi ngomong soal capital market ya, capital market itu kan luas gitu ya. Tapi sayangnya Iya, orangnya iya. itu aja, makanya kita ketemu lagi gitu kan ya. Iya Nah, sih. Itu dia iya lagi kan? ya. Dia lagi. Nah, Mm-mm. aku penasaran, mungkin baby di sini juga penasaran. Yang pertama kali ngenalin capital market ke Rio, itu siapa sih bro? Sebenarnya dulu tuh pas kuliah sih. Pas kuliah. Jadi dulu Hmm, kuliah di Bandung, di Unpar, lalu kebetulan gue tipe orang yang suka ikut seminar gitu loh. Karena bosan gak ada kerjaan ikut oke. seminar gitu ya. Jadi waktu itu tuh yang Hmm, dikenalin pertama itu reksadana. Jadi tahun tahun hmm, 2002 lah, tahun 2002 ikut seminar dari beberapa sekuritas gitu ya. Itu reksadana, akhirnya oke. mengenal reksadana pasar uang dan lain sebagainya. Pasar uang, campuran, pendapat tetap, saham gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya nyoba-nyoba. Pada waktu itu tuh reksadana tuh agak agak apa ya? Asing banget gitu loh. Apa sih reksadana, reksadana. Hmm, Bingung gitu kan. Akhirnya gue hmm, cobain semua hmm, gitu loh. Gue cobain semua, hmm, lama-lama kelihatan nih, wih, yang saham seru juga ya gitu loh. oke. Yang saham seru juga, Kala kok itu naiknya mungkin, kenceng gitu. iya, sorry, sorry aku potong. Saat itu mungkin orang masih pada bingung bedain reksadana sama dana reksa kali. Yes, dulu gue juga gitu. Gue juga gitu. Dan akhirnya Oke. ya sebut merek dikit ya karena lu udah ngomong ya. Jadi akhirnya Hmm, hmm. reksadana ini dana reksa. Udahlah gue coba deh dana reksa, reksadana dana reksa itu gue juga coba gitu loh. Gitu. Oke, Jadi gue coba ya. beberapa reksadana dan akhirnya gue lihat ini kok saham menarik juga ya, menarik. Akhirnya coba-coba cari tahu gitu loh. Kalau buka rekening saham tuh gimana sih gitu loh. Dulu di Bandung informasi belum ada sama sekali. Mau tahu gimana buka rekening sahamnya nggak tahu gitu loh, nggak tahu. Tapi untungnya ada seminar yang mengenai kalau dulu tuh ada namanya persiapan WPPE. Apa ini? Udah ikut aja. Ternyata dari sana baru kenal sekuritas. Gitu sih. I see. Oke, jadi 2002 ya, zaman kuliah Itu ya. 2002 lah ya, 2002 2003 lah Hmm. di sana. Nah, Biasalah oke, terus apa mahasiswa uh, mahasiswa fakir sertifikat, biar gampang cari kerja gitu ya. ngumpulin sertifikat. Nggak kayak sekarang ngumpulin sertifikat lebih gampang sekarang. Online aja udah langsung bisa dapat di sertifikat gitu kan. Dulu Iya. perjuangan ya, zaman-zaman kita ya. Zaman nggak enak ya. Terus oke. Nah, dari kenal yang namanya oh ada Bram juga. Hai Bram, teman kita nih online. Wis, Bram ikutan, mantap. Oke, kita lanjut. Dari awal kenal reksadana, terus kemudian saham. Nah, terus kok bisa kepikiran berkarir di capital market gitu ya? Apa itu salah satu dari bucket list atau list impian kala itu? Enggak, Kenapa tuh ya? gua dulu nggak kepikir di capital market sih, tapi karena udah kenal pasar modal, lalu abis itu gua coba-coba saham dan dulu kan gua nggak tahu ya kalau sekarang kuliah. Kalau dulu kuliah itu kan ada jam-jam kosong ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 lalu kosong baru jam 4 mulai kan kayak gitu kan. Akhirnya dulu Hmm, karena udah ketemu dulu namanya pojok bursa ya kalau nggak salah. Pojok bursa akhirnya gua gue setiap ada kuliah kosong tuh gue ke pojok bursa, which is itu nggak di kampus gue, jadi kayak ya kalau temen-temen yang di Bandung nih ya dari Unpar Cimbuluit ke arah di Pati Ukur sana deh, di Pati Ukur sana gitu. Nah itu eh, naik motor tuh ke sana gitu loh, tiap hari nggak kuliah ke sana, kuliah balik, habis kuliah ke sana lagi gitu kan. Lama-lama asik juga ya jadi stockbroker gitu loh, dan ujung-ujungnya lulus-lulus ya sempet lah salah jalan ke perusahaan bukan capital market tapi hanya bertahan kayak setahun udah gue nggak bisa hmm, nih, ini bukan soul gue gitu, dan akhirnya hmm, benar-benar pindah ke capital market gitu. hmm. Nah, awal pertama kali nyemplung di situ berarti sebagai apa? uh, Dulu pas nyemplung Di sekuritas. institutional stockbroker. Wih, udah langsung istri ya? jadi 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 Wah, jadi keren ya ya. syukurnya langsung ke institusi gitu. CV lu laris makanya yuk. Langsung ke institusi
kena krisis 2008. Oke. Kita ngalamin. Aku ngalamin. Sama-sama. Nah, dari oke, berarti sudah masuk kena krisis 2008. Nah, kemudian apakah krisis itu terus mengubah pola pikir gitu ya? Harusnya iya ya, krisis sudah pasti mengubah pola pikir gitu ya. Nah, terus apa yang serta-merta? Terus mungkin lu merasa apakah ini stuck sampai di situ aja gitu ya? Mungkin nunggu market pulih juga takes time gitu ya. Terus mungkin ada lu kepikiran sampai akhirnya ada nih brand yang lu bangun sendiri nih dari saham. Gimana tuh? Nah, iya, jadi pada dasarnya krisis itu semi membawa perubahan sih buat gue sih, karena dulu pas gue masuk di sekuritas, masuk ke tim institusi, kan kita kerja sama tim, which is banyak senior-senior yang gue belajar dari mereka gitu kan ya. Tapi satu sisi memang nggak ada mereka, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi masih belajar lah gitu ya. Tapi ketika 2008 itu company itu collapse, bangkrut gitu loh. Itu collapse, bangkrut. Nah, ketika bangkrut, gue jalan sendiri gitu loh. Gue jadi kerja sendiri, udah bubar dengan tim yang existing yang waktu itu. Gue belajar sendiri, lalu maintain transaksi sendiri, nasabah sendiri, segala macam. Di sanalah sebenarnya gue belajar banyak itu setelah itu gitu loh. Ketika sendiri gitu loh. Ketika sendiri, gue harus survive gimana caranya ya. Dulu teman-teman gue bisa bantu, sekarang semuanya pada bubar gitu kan. Pada bubar, gue harus ngapain gitu loh. Dan somehow ketemu beberapa orang senior di pasar modal juga. Dulu mungkin pernah di floor tradernya, lalu ada klien-klien juga yang galak-galak gitu ya. Galak-galak. Nah, dari sana akhirnya gue terpacu untuk ngimprove, ngasih rekomendasi yang lebih baik, ngasih analisa yang lebih baik, lalu ngupdate yang lebih baik, dan ujung-ujungnya ya puji Tuhan ya, dari sanalah itu sebenarnya cikal bakalnya Galeri Saham sih. Jadi istilahnya Galeri Saham tuh pertama kali ada itu sebenarnya tuh sebuah blog jurnal sih sebenarnya. Jadi gue bikin analisa, gue post dulu kan zamannya blogging ya, bukan vlogging ya, bukan Oh iya, blogger ya dulu ya. Blogger. Benar. Yes. Kalau teman-teman main WordPress, nah dulu tuh WordPress itu kan blogging kan. Nah jadi gue cuman catet jurnal transaksi gue, analisa gue tuh di blog itu gitu loh. Nah dari blog itu akhirnya kesebar ke teman-teman, kesebar ke sesama sekuritas, kesebar ke nasabah dan banyak orang, dan akhirnya ya di sana mulai kelihatan bahwa ternyata apa yang gue lakuin itu ya supposed to be disukai orang gitu loh. Oke. Saat itu mungkin yang sekarang ini bisa dibilang apa ya, stock entusias belum terlalu banyak ya, sama apa ya istilahnya investment influencer deh, di kala itu mungkin belum banyak gitu ya. Jadi kayak lu memulai aja sebagai nulis blog gitu kan ya, yang masih serba keterbatasan teknologi lah kalau kita bilang kala itu. Nah, satu hal di sini yang kalau menurutku ini hal yang apa ya bisa dibilang unik. Yang namanya institusi itu kan analisanya adalah berbau data gitu ya. Jadi numbers oriented gitu ya, lebih ke arah apa yang mau dihitung, return equity gitu ya, atau net profit margin gitu ya, atau misalkan comparison result versus deviasinya berapa persen ya, mainannya kan numbers gitu ya. Betul. Nah, terus kemudian lu bisa membangun galeri saham gitu ya. Yang kalau sekarang nih yang gue lihat di galerisaham.com itu kan lebih apa ya? Yang gue lihat ya, please koreksi kalau salah. Bobotnya lebih besar atau lebih banyak ke technical. Apakah institusi yang dulu tuh nggak maksudnya nggak sama seperti sekarang gitu ya, yang heavy di numbers? Dulunya juga institusi juga heavy di technical, apa gimana bro? Oke, jadi ini menarik nih. Ini menarik. Jadi gue mengawali karir tuh di institusi. Jadi gue basicnya pada dasarnya gue fundamentalis gitu loh. Gue fundamentalis. Ketika krisis 2008 juga pakai Bloomberg, tarik data, nganalisa laporan keuangan sendiri dan lain sebagainya. Tapi memang di satu titik ketika 2009 onward itu tuh saham yang kita lihat murah itu udah naik 30%, 40%, udah sampai ke nilai wajar
yang kita hitung waktu itu, ini kok kenapa naik terus gitu loh. Udah naik 40%, tapi kita udah jual, naik lagi jadi 100% gitu loh. Udah 100%, kadang bisa rally lagi sampai jadi 200%. Jadi, kita ketemu company yang bagus, tapi kita nggak bisa menyimpan sahamnya semaksimal mungkin di sana. Satu sisi mungkin memang ada kebutuhan nasabah untuk, gue mau profit taking. Oh ya udahlah, udah oke kok, untungnya udah 30% gitu kan. Tapi di satu sisi, ini rally terus nih, nyesek loh. Ini bener-bener kayak kesel gitu loh. Tadinya seneng jadi kesel gitu kan. Nah, jadi di sanalah gue mulai mencari-cari referensi kenapa harga saham bisa naik terus, kenapa harga saham bisa turun terus, sebaliknya gitu ya, turun terus, dan akhirnya ketemulah technical gitu loh. Dan seketemunya technical itu tuh karena gue setelah company tersebut collapse, ya ketika belajar sendiri, gue berhadapan lebih banyak dengan retailnya daripada institusinya ketika waktu itu. Jadi di awal itu institusi lebih banyak, mostly institusi, tapi ketika setelah krisis 2008 itu, gue lebih banyak ketemu retail. Satu sisi gue lihat, wow, retail ini cowboy juga ya. Cowboy gitu loh, hajar kanan, hajar kiri, pokoknya beli segala macam, cowboy juga gitu ya. Dan sahamnya juga beda-beda semua gitu loh. Kita ngomongin fundamental, udah pokoknya mau naik atau mau turun kan gitu kan. Bertanya kebanyakan dulu kayak kalau sekarang pasti lebih educated lah. Nah, akhirnya gue semakin terpancing untuk mempelajari pergerakan pasar, ngobrol sama senior di company yang tempat gue pindah yang baru tersebut. Dan akhirnya ketemu benang merah bahwa pada dasarnya stock market is all about fundamental, tapi kalau untuk bicara mau beli dan nyimpen, tanpa kita tahu terlalu dalam company-nya, tanpa terlibat terlalu dalam di company tersebut, mau nggak mau kita hanya bisa menganalisa pergerakan harga. Nah, dari sanalah gue makin mantep di technical, sambil gue uji. Itulah kenapa gue bikin blog gitu loh, blogging. Jadi galerisaham.com itu sebenarnya tuh blogging, gue catet gini deh, gue catet impact-nya gimana, gue catet ini saham kelihatan mau turun, gue catet, bikin analisa, seminggu 2 minggu lagi gue review lagi, oh ini gimana, dan akhirnya ternyata makin lama makin pede gitu loh. Oh bener juga ya, ini ternyata nganalisa harga dan grafik itu nggak cuma sesaat, tapi bisa diikutin terus menerus gitu. Jadi istilahnya gue bisa bilang technical itu nggak cuma untuk short term, tapi juga bisa untuk long term, ngikutin fundamentalnya. Pada dasarnya sih gitu. Terus di saat itu, kita balik lagi ya, dengan keterbatasan teknologi juga saat itu ya, untuk belajar segala macam, mau itu technical atau fundamental kan, masih bisa dibilang terbatas ya, kalau compare ke sekarang gitu ya. Nah, lu belajar ke arah teknikalnya gitu ya, bisa dibilang migrasi lah ya, mungkin basisnya awalnya tadi yang dibilang fundamentalis gitu ya, terus ke teknikal gitu ya. Itu belajar dari mana? Dari buku gitu ya? Kalau iya dari buku apa bro? Gue lupa jujur buku apa yang gue belajarin. gue kayaknya otodidak. Gue otodidak. Jadi gue mencari fragmen-fragmen di internet gitu loh. Jadi gue belajar mengenai moving average, belajar mengenai lain-lain sebagainya gitu ya. Itu kayak belum ketemu bukunya. Karena buku itu juga mau cari online juga nggak ada. Mau cari di Gramedia pun nggak ada. Iya kan? Iya bener, nggak ada. Kalau sekarang mau masuk Gramedia, di depan buku saham semua. Iya. Udah dikategoriin. Yes, top seller buku saham tuh banyak banget gitu loh. Tapi kalau dulu tuh buku saham tuh nggak ada. Dan gue ikut grup-grup saham dulu waktu di Yahoo Groups. Gue belajar, setiap orang punya metode masing-masing. Mailing list ya. Mailing list dan lain sebagainya. Gila jadul banget ya kalau dipikir-pikir ya. Susah banget ya kalau gue belajar ya. tapi pada dasarnya akhirnya gue benar-benar mantep technical itu. Gue ketemu jurnal. Jadi gue ketemu ada jurnal analisa technical yang dibuat oleh gue nggak tahu namanya. Jadi kayak PDF gitu loh. Kayak PDF. Jadi ada PDF tentang MA. Ngumpulin, ada PDF ya. Ngumpulin piece by piece-nya itu ya.
piece Yang by kalau piece, yes. nggak telaten, Yes. ya kan nggak telaten nggak ngerti gitu kan. Nggak ketemu gitu loh. Jadi gue, iya ya betul, gue ketemuin piece by piece, ada PDF tentang MA, ada PDF tentang Fibonacci, ada PDF tentang chart pattern, ada PDF Hmm. tentang Elliott Wave ya kalau nggak salah ya, dan trend, Dow teori gitu, Dow teori itu basic gue banget gitu loh, Dow teori. Dan akhirnya dari sana gue mulai nyoba analisa, tapi ya gue, to be honest, gue bersyukur karena gue ketemu, gue dulu di sekuritas, di tempat sekuritas kedua, gue ketemu ada beberapa senior yang benar-benar senior. Dari mereka lah gue bisa menggabungkan beberapa indikator itu menjadi satu kesatuan gitu. Jadi di sana. Jadi karena si Bapak A bilang itu, oh artinya ini dengan ini nih. Kalau Bapak B bilang itu, oh ini artinya dengan ini. Even mereka sendiri nggak tahu indikator itu gitu loh. Jadi orang-orang dulu tuh jago-jago gitu loh. Dia bisa melihat harga, tapi dia nggak tahu tuh namanya apa. Saya nggak tahu tuh namanya apa gitu loh. Jadi kayak teman-teman nih ya, sekarang teman-teman mungkin ini lucu nih. Teman-teman mungkin taunya double bottom gitu ya. Double bottom. Oh, pola double bottom. Turun, naik, tembus. Mereka nggak tahu double bottom. Mereka taunya adalah itu Wei ngangkang. Oke. Oke, this is new. Mau naik itu. Yang benar. Itu double bottom loh, kalau teorinya loh di yang bahasa luar negeri. Dia mereka ngomong Wei ngangkang gitu loh. Tapi akhirnya nyambung semuanya. Ya W-nya nggak rengkat gitu kan, nggak nempel ya, benar-benar ngangkang. W naik kan. Dia bilang, itu W ngangkang. Pokoknya kita tuh kadang kalau udah ngomongin teknikal tuh sampai jam 12 malam nggak pulang-pulang di kantor gitu loh, di kantor. Dan which is mereka tuh udah usia 55 tahun, gue masih waktu itu usia berapa ya? 25 gitu ya. Ya ngakak-ngakak aja gitu loh, tapi somehow jadi gue ngeliat praktek di lapangan mereka ngeliat apa, lalu di buku mereka ngeliat apa, dan gue kebetulan melihat dua-duanya. Jadi akhirnya, oke, this is the apa ya, silver lining ya gitu loh. Kayak gitu bro. Kalau ngomong tadi senior, halo malam semua yang baru join ya. Oke yuk lanjut. Yang tadi dibilang senior di sekuritas kedua, ada yang orangnya botak nggak bro? Gue geli ngomong botak. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Enggak. Oh berarti bukan. Tadinya gue udah kepikiran inisialnya itu. Oh berarti bukan. Oh bukan. Oke. Bukan ya. Nah. Oke. Kemudian gue paling pasca... inget ya. Gue paling inget banget Wei ngangkang itu gue paling inget. Itu udah dari kepala gue nggak akan hilang gitu. Oke. Gue catat nih bro. Jadi konten besok bro. Oke ya. Lanjut. Oke, pasca lu ngumpulin baca buku, terus jurnal, terus sharing sama senior gitu ya. Apakah serta merta merasa mantep gitu ya? Terus ngambil keputusan, oh, this is the time, harus keluar nih dari sekuritas. Sebenarnya nggak begitu. Jadi gue nggak by design memang membuat galeri saham biar gue resign, nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang, teman-teman bisa cek sih galerisaham.wordpress.com. Gue rasa masih ada. Itu tuh benar-benar very early bentuk kita gitu ya. Cikal bakalnya lah ya. Jadi gue bikin galerisaham.com itu tuh lebih untuk jurnal gue, untuk mensupport rekomendasi gue ke nasabah di sana. Jadi nanti gue update gitu loh. Gue udah bikin hari ini 2 minggu lagi, ini udah naik sampai sini, udah tercapai target. Sebaiknya jual gitu kan. Nah itu link itu gue share juga ke nasabah biar mereka bisa lihat ulang. Jadi pada dasarnya gue nggak ada maksud itu dibikin buat gue the next step gitu. Tapi itu sebenarnya untuk support dari profesional gitu loh. Bahkan dari sejak galeri saham itu gue udah bikin dari 2009, gue masih tetap di stock broker sampai 2016 akhir. Jadi
Oh, 7 tahun. oke. Jadi 7 tahun. Dan positioningnya adalah Gallery Sam itu adalah untuk mensupport profesionalisme gue gitu loh di sana. Dan memang dari Oke. sekuritas kedua ke sekuritas ketiga, which is di sekuritas ketiga gue team up dengan temen gue, ngebikin tim institusi juga. Jadi di sekuritas ketiga itu nggak ada tim institusi. Gue sama temen gue itu kita bikin, yuk kita setup tim institusi, klien-kliennya ada institusi semua. Gue jadi balik ke yang dulu yang pertama istilahnya gitu kerjaannya. Jadi Galeri Sam itu lebih untuk mensupport retail, tapi profesi gue itu ke institusi di sana. Jadi Oke. kayak apa namanya, komplementer lah, komplementer. Jadi gue fokus ke account yang lebih besar tapi jumlahnya lebih sedikit. Tapi untuk individual, untuk retail, ya lu bisa ikutin dari sisi galeri saham gitu loh. Dari sisi galeri saham. Oke. Itu sampai 2016 lah, sampai 2016 akhir. Hmm. Nah, 2017 gue memutuskan untuk udah deh gue full di galeri saham. Pertama memang dia udah berkembang dan stabil. Kedua karena partner gue ini juga bilang gue mau udahan yuk di capital market gitu loh. Gue mau udahan di capital market. Hah, kenapa? Gue bilang gitu. Lu nggak sayang lu udah dibangun kayak gini? Enggak ya, udah capek gitu kan. Yakin lu? Gue udah berkali-kali ngobrol sama lu, yakin lu. Dan akhirnya gue kan tipe orang yang maintain transaksi. Kalau dia tipe yang maintain klien gitu kan. Jadi kan kalau dia nggak ada, gue yang harus maintain klien dong. Mati gue. Gue bukan tipe kayak gitu loh. Bukan tipe kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, Dev. Lu resign, gue juga resign. Waduh, langsung kehilangan tuh. Di sana. Jadi Company langsung kehilangan ya, 2 orang nih. Ya. gue setahun convince dia gitu loh. Dev, lu yakin lu? Lu yakin lu? Sampai yuk kita makan malam bareng. Lu yakin lu? Biasanya kalau yang resign gitu kan pilihannya kan 2 ya kan. Yang pertama memang duitnya udah banyak. Yang kedua itu ya benar-benar capek. Jadi lebih yang kedua nih. Dia dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dia dua-duanya. Oke. Gitu Oke. Dan gue tahu kompetensi gue. Maksudnya gue bukan tipe outgoing person. Gue tipenya analis dan maintain transaksi lah, istilah gitu, transaksi. Gue pikir ya gue harus fokus pada strength gue gitu, bahwa strength gue adalah di analisa. Jadi ya udah, lu mau paksain gimana pun, lu nggak akan bisa sebagus dia dalam hal relationship kan gitu kan. Jadi gue pikir ya udahlah, gue let go juga, gue fokusnya di galeri saham gitu loh. Dan akhirnya kadang itu yang terpaksa, yang membuat gue terpaksa untuk di entrepreneurship itu. Kalau enggak mungkin gue masih tetap 2 kaki gitu loh. Oke, nah kemudian pasca lu submit itu posisi udah married, yuk udah ada anak atau masih single? Udah married. Udah ya? Gue udah married, udah anak ke 1. Anak pertama. Oke. Jadi gue dapat missing puzzle nih gitu ya. Yang sosok Rio yang gue tahu ya, memang orangnya penuh perencanaan. Itu satu. Yang kedua rapi gitu loh. Ya orang penuh perencanaan plus rapi biasanya kan memang berkaitan gitu kan ya. Jadi ngambil keputusan bukan tipe yang mendadak switch gitu kan. Gitu ya. Jadi ini mengkonfirmasi oke. Jadi lu memang benar-benar membuat galeri saham gitu ya. Seiring berjalan waktu sampai pas tadi bareng sama partner lu itu berdua ngajuin resign gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada pijakan gitu kan, tinggal ini dikembangin jadi lebih menggema gitu kan ya. Nah, gue pengen tahu nih reaksi istri lu bro waktu lu ngajuin resign. Lu ngomong gitu kan ya, gue kayaknya mau resign nih, mau gedein GS aja. Gimana bro? Kalau reaksi sih dia karena jadi gini, orang tuh kalau ngelihat orang di capital market kayaknya itu udah pasti duitnya banyak gitu loh. Jadi bini gue percaya aja. Teman-teman yang nonton tuh perlu tahu ya. Jadi privilege orang di capital market tuh udah dianggap banyak uang. Di sana. Oh gitu. Kamu yakin?
Ya yakin. Enggak, sebenarnya sih bisnisnya udah running well. Pada saat itu bisnisnya tuh benar-benar udah very stable gitu loh, very stable. Itulah kenapa gue juga mikir ya udahlah gue let go yang tim yang udah gue bangun institusi di sana gitu ya. Which is sebenarnya semua orang yang ada di sekuritas tersebut di tim gue sekarang di galeri saham. Pada dasarnya seperti itu. Sekarang mereka tuh di galeri saham. Jadi gue pikir udahlah gue let go di sana, gue kehilangan income di sana, ya biarin aja. Tapi gue fokusnya di galeri saham yang memang udah running relatif bisa dibilang running stable lah, running stable dan gue kembangin dan akhirnya ya itu jadi pompa semangat juga sih untuk give better to society gitu loh bro. Cuma kalau ditanya bini gue gimana, bini gue ya so far dia mungkin juga udah tahu gue dari dulu ya. Gue bukan yang koboi yang agresif gitu tipenya ya. Jadi ya so far dia udah ngikutin perkembangan gue dari awal sampai akhir yang ya istilahnya nggak terlalu kaget-kaget lah gitu loh. Oke. Agak beda bro ya, agak beda sama cerita gue ya. Kan gue sebelum resign juga gue ngomong sama lu kan. Mantap. Oke. Oke, kita lanjut nih. Baby kalau pada mau tanya, silahkan mau langsung chat di kolom chat, komen, atau mau di questions, boleh ya silahkan ya, kita ngobrol santai. Nah, perbedaannya nih, Rio sebagai sosok yang profesional, masih kerja di stockbroker, plus punya bisnis, GS di awal-awal ya, versus Rio yang sudah benar fully exit dari karir di profesional gitu ya, cuman gedein GS, yang apa ya, yang significantly change itu apa bro? Bangun pagi kah? Atau ada ritual yang hilang? Sebenarnya gue lebih sibuk karena kalau jadi teman kita perlu tahu nih sebenarnya kalau di stockbroker itu tuh menarik, stockbroker tuh menarik karena kerjaan kita selesai ketika jam bursa itu selesai. Jadi besok itu udah mulai baru di sana. Bahkan kalau teman-teman misalnya kayak teman-teman di corporate nih, kalau teman-teman gue kayak di bank, di manufaktur gitu ya, kalau dia cuti sebulan, balik-balik kantor itu kerja numpuk, kan gitu kan. Nah, kalau di stockbroker enggak, kita cuti sebulan, pas balik ke kantor, mulai dari nol, nggak ada pendingan. Nggak ada pendingan. Kenapa? Karena semua... Ada yang backup ya? Ya kan, ada yang backup, itu yang pertama. Kedua, semua urusan harus sudah settle T+2 kan, waktu itu T+3. Jadi pada dasarnya udah nggak ada pendingan. Nggak ada pendingan istilah, itu perusahaan itu belum settlement tuh, lu cuti kelamaan. Nggak mungkin, kan gitu kan. Nggak mungkin. Nah, jadi kalau di stockbroker itu, kerja itu relatif enak lah. Relatif enak, tapi ketika udah masuk ke usaha pribadi, usaha sendiri, itu pada dasarnya, apa ya, waktu lebih unlimited sih. Jadi untuk mikirin kerjaan, mikirin besok mau ngapain, mikirin gue mau bikin program apa, dan lain sebagainya, itu kadang itu nyita waktu banget. Bahkan bisa jadi sampai bergadang-bergadang, kadang-kadang bisa seperti itu gitu loh. Dan gue yakin ini nggak cuma terjadi di gue, tapi juga terjadi di semua orang yang berwirausaha sih di situ. Ya, jungkir balik ya. Jungkir balik. Oke. Terus kemudian awal lu bentuk GS gitu ya, pada akhirnya galeri saham lu bisa full time di situ. Satu hal yang gue pengen tahu, yang lu pikir GS ini akan jadi apa sih? Akan jadi platform yang seperti apa sih eventually gitu kan ya? Dengan lu full time di situ gitu. Lu punya impian menjadikan GS ini gimana sih, bro? Sebenarnya awalnya tuh galeri saham tuh kan ketika gue di stockbroker, ketika di company kedua ya. Jadi tadinya awalnya kita mau arahin galeri saham tuh sebagai marketing tools untuk orang-orang misalnya buka online trading gitu loh.
buka online trading dan lain sebagainya. Cuman ternyata pas di perkembangannya kita melihat malah kebutuhan orang yang ke galeri saham itu bukanlah buka rekening saham waktu itu. Itu tahun 2009 2000 sampai 2011 tuh. Jadi kebutuhan orang ketika bertemu galeri saham itu adalah mereka mau cari solution. Mereka mau cari apa ya, perbaikan. Karena nggak sedikit dari mereka yang datang ke kita itu gue ada saham nyangkut nih, gue ada kondisi gini nih, gue ada pokoknya semua tentang nyangkut-nyangkutan, istilah seperti itu. Dan di sana gue akhirnya gue terbuka gitu loh bahwa wah gila, orang yang nyangkut itu tuh ternyata banyak juga ya gitu loh, banyak juga. Nggak terjadi di klien gue institusi gitu loh. Di institusi mereka kalau beli saham blue chip, BCA, BRI, Mandiri, Telkom, seturun-turunnya balik lagi kok. Blue chip kan kayak gitu kan. Tapi ternyata ketika habis perkara lah ya, tetap akan naik gitu. Iya, naik lagi gitu loh. Jadi merem, pusing dikit sebulan, tapi itu udah naik lagi gitu. Cuma kalau retail itu ternyata mereka sampai kasih portfolio ke kita tuh nggak sedikit gitu loh. Pak, ini gimana sih, harus ngapain gitu kan ya. Itu sahamnya, wah gila, itu banyak sekali saham yang gua nggak tahu, itu mereka punya gitu loh. Dan posisinya lagi merugi semua. Nah, jadi akhirnya di sana yang tadinya awalnya kita pikir, oh oke, ini galeri saham adalah untuk buka rekening saham. Tapi ternyata karena yang datang di kita itu adalah orang-orang yang udah lebih experience, yang sudah ada pengalaman dan sudah ada dapat untung ada, tapi ada yang nyangkut juga ada. Akhirnya kita memang melihat, oke, kita mau nggak mau kita lebih ke arah consultant gitu, advisor, consultant, yang which is memang bisnis model kita adalah tipenya membership atau subscription di sana. Dimana nanti setiap member dari kita bisa konsultasi untuk portfolio dia, mereka harus ngapain dan apa ya istilahnya, dan bisa ngikutin terus gitu nantinya. Oke, jadi itu servisnya dari day one sampai yang sekarang itu bisa dibilang masih konsisten ya, sama ya? Masih konsisten. Kita banyak fitur baru, tools baru, tapi secara apa ya? Secara filosofi masih sama, yaitu sebagai professional advisor. Oke, keren. Oke, yuk tahan dulu sebentar. Kita lihat ada beberapa pertanyaan yang coba aku baca ya dari Marsigit 3. Nah ini oke nih. Waktu memutuskan keluar kerja, persiapan uang berapa kali pengeluaran bulanan? Thank you. Menarik nih bro. Jadi gini. Jadi pertama, sebelum ketika masih kerja dan ketika sudah berjalan bisnis, gue juga kan investasi di saham. Investasi jangka panjang ada, lalu trend following itu juga ada gitu. Jadi memang menghitung-hitung gitu loh, bahwa adalah ketika kita udah nggak ada pendapatan dari pekerjaan yang tipenya fix, gantinya di mana gitu loh. Gantinya adalah dari, kalau yang gue hitung adalah pertama dari dividen tahunan. Dividen tahunan dari saham yang gue invest, itu kira-kira bisa cover berapa persen dari kebutuhan bulanan. Itu yang pertama. Kedua adalah dari sisi bisnisnya. Dari sisi bisnisnya juga gue dapat berapa. Dan dari sisi trading, portfolio gitu. Dari portfolio kira-kira setiap tahun tuh rata-rata tumbuh berapa sih gitu kan. Nah, habis hitung ya pada dasarnya udah oke gitu loh. Jadi istilahnya tanpa disadari sudah tersiapkan gitu loh. Tanpa disadari sudah tersiapkan. Karena gue tipenya ada hasil keuntungan dari trading, ada income dari pekerjaan dan lain sebagainya. Memang gue tipenya tipe nabung gitu loh. Tipe nabung, dan syukur-syukur memang arahnya ke arah investasi gitu. Jadi kalau ditanya punya tabungan berapa banyak, pada dasarnya gue lebih fokus di replacement income-nya seberapa banyak gitu, teman-teman. Replacement dari income. Oke. Jadi memang gue financial planner. Menarik. Memang minimum adalah 6 kali biaya hidup bulanan kan gitu kan. Tapi pada dasarnya ketika kita gue nggak menjadi consideration harus 6 kali. Kenapa? Karena fokusnya udah lebih ke replacement dari income yang gue lepas di sana, itu
ke cover di yang di sini nggak? Dari sisi trading, investasi, dividen, dan dari sisi bisnis dan lain sebagainya. Oh masuk, ya udah. Artinya go for it gitu loh. Kurang lebih gitu. Semoga Jadi berjawab. intinya kalau ngelepas, yes, thank you. Yuk, semoga terjawab nih. Jadi yang namanya pengeluaran gitu ya, tetap akan ke cover karena ada pergantian dari income yang baru kan gitu intinya. Yes, Ya kan? betul. Jadi tetap tidak memakai dana cadangan atau dana darurat gitu ya. Dana cadangan atau darurat ini tetap masih full karena sudah digantikan sama source of income yang baru gitu ya. Betul, betul. Oke, keren. Terus kita ambil lagi dari floor, ada yang nanya. Iwan Chandra, ya. Awal Pak Rio bakar jembatan, apakah Pak Rio waktu itu sudah bisa profit secara konsisten, baik trading maupun investing? Gimana, Yo? Oke, jadi profit konsisten dari trading itu mustahil. Itu mustahil. Mau cari, gue mau resign, gue punya uang 1M, gue mau untung 5% per bulan. Itu mustahil. Sorry to say, tapi itu mustahil. Tapi konsisten dari hasil investasi, yes. Jadi misalnya, teman-teman punya 1 miliar gitu. Kita punya 1 miliar udah kekumpul, dan itu dalam bentuk saham blue chip. Misalnya dia selalu tiap tahun bagi dividen. Dividennya, let's say, average total itu adalah misalnya 6% per tahun dari modal. Artinya di 1 miliar 60 juta kan setiap tahun, setiap bulan April misalnya. Nah, dibagi deh 60 juta dibagi 12, artinya kan 5 juta. Itu bisa konsisten hasil itu. Tapi kalau bicara hasil trading tergantung kondisi. Karena ada bulan-bulan kita bisa ambil posisi dan nyimpan, ada juga bulan-bulan market jelek, kita lebih baik jangan ngambil posisi di sana. Jadi istilahnya apa ya? Apakah bisa profit konsisten dari investing? Yes, tapi dari trading enggak di sana. Jadi dari trading itu adalah tipenya nunggu ada momen baru ikutan, dan itu nggak bisa dibilang harus konsisten karena nggak mungkin. Itu semua momentum. Gitu bro. Oke, thank you. Mudah-mudahan terjawab ya yang udah dijelasin sama Rio. Kemudian kita ambil sedikit agak awal nih. Ada Yoga Astawa. Ini nanya soal saham nih bro. ANJT. Secara valuasi murah dan fundamental bagus. Kira-kira apa jeleknya saham ini? Mau dijawab? Gue belum Soal lihat ANJT? sahamnya sih. Udah lama banget sih. Grafiknya lagi naik atau lagi turun ya? gue no comment gitu. Jadi gini. Valuasi murah, nggak ada masalah. Apa jeleknya dari saham ini? Jeleknya adalah kalau harga nggak naik. Poinnya di sana. Jadi mau Bener dibilang sih. sebagus apapun, semurah apapun, tapi kalau harga nggak naik, itu jelek di sana. Itu sama aja kayak kita punya batu akik. Dulu zaman batu akik ya. Yeah. Ini batu luar biasa keren banget nih, bagus banget nih. Lagi turun aja harganya. Lu bisa jual nggak? Nggak bisa. Bagus nggak batunya? Bagus. Opini dia yang bilang bagus. Padahal market nggak menghargai di sana. Poinnya gitu. Karena satu hal sih, gue dulu pas tahun 2009, gue punya pengalaman dengan company yang murah, bagus, salah satu yang terbesar, tapi hancur ternyata, gitu loh. Dan gue cukup banyak belajar sih sana. Jadi itu adalah sahamnya, jangan sebut merek lah ya, perkapalan. Gitu. Gue tahu. Tahu kan? Depannya B ya. Ya nggak sih? PBV di bawah 1, nomor 3 terbesar di dunia, mau akuisisi company nomor berapa terbesar dunia, di Norway, isu dan sebagainya. Di Norway kalau nggak salah. Ya. Ya, company Norway gitu kan. Dan akhirnya sampai sekarang hancur-hancuran. Itu salah satu lesson paling berharga buat gua, sehingga membuat gua itu nggak gampang percaya sama rasio, story dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, ini point of view yang menarik gitu ya. Jadi kalau gue boleh simpulin antara yang believe market is always right versus market is always wrong, lu pasti believe market is always right, gitu ya? Yes.
betul. Ya kan? Itu udah apa ya? Itu udah darah daging deh itu. Enggak, itu udah belief. Harus kayak gitu. Jadi di stock market itu belief kita tuh adalah harus market is always right di sana. Itu yang paling penting. Karena Jadi kalau kita bukan nggak kita bisa yang always right memahami, gitu ya, harus bukan kita market. yang always right gitu loh. Kalau kita di rumah kita, ya kita is always right. Gue bilang apa lo harus ikut. Istilah gitu kan, ekstrim ya kan. Tapi kalau di market, siapa lu? Itu. Jadi pada dasarnya stock market Iya. sih untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman sih stock market tuh kadang tempat self reflection itu bisa benar adanya gitu, di stock market. Wah, mereknya langsung di reveal nih, Rusli 8579. Wah, hebat tebakannya. Mantap, Bro Rusli. Beneran tuh, Pak gila Rusli, itu tuh. kalau iya, ini sekalian nih kalau kalau berkenan chatting di ini di Bebas Invest gitu ya. Kasih alamatnya Pak Rusli, nanti kita kita kirim merchandise, Pak. Ini giveaway dadakan nih, tapi tepat banget nih ketebak langsung BLTA. Mantap, mantap. Oke, kita cari lagi. Yuk, satu lagi kita ambil Antam dari Ayam si Fieri. Antam, posisi beli apa posisi jual kok? Gimana, Koryo? Kalau Antam sekarang, ini kita baru bahas Antam beberapa hari yang lalu. Posisinya dia geraknya positif, jadi hold atau buy. Jadi maksudnya kalau udah punya hold, kalau belum Hold punya atau buy. buy? Tinggal hitung entry risk ya. Jadi jangan sampai udah naik, hajar kanan gitu loh. Tapi tunggu pullback dulu kalau belum punya. Oke, ada reason tertentu kalau lu lihat sendiri dari nikel gitu ya. Kalau kalau coal jelas lah harga komponennya tetap masih masih tinggi gitu ya. Tapi nikel kan nggak demikian nih gitu ya. Nah, Yes. boleh share nggak yang lu lihat sebenarnya dari nikel industry gitu ya, terutama untuk Antam gitu ya. Ini gimana sih prospeknya, Bro? Nah, itulah kenapa gue akhirnya masuk ke technical. Bahwa pergerakan harga akan mendahului fakta. Berita. Oke, okay, Jadi oke. Okay. jadi kenapa di market membeli Antam padahal harga nikel ya kayak gitu-gitu kan, kita udah tahu kan. Why? Nah, mereka yang beli pun nggak akan cerita ke kita gitu loh. Mereka yang akumulasi pun juga nggak akan cerita ke kita. Dia nggak akan keluar-keluar di YouTube, sosial media, Reels. Gue lagi mau beli Antam loh, gue mau beli 1 triliun. Lu beli dulu sebelum gue beli. Nggak mungkin. Dia bukan Sinterklas kan gitu kan. Mereka pasti beli diam-diam gitu. Beli diam-diam. Kenapa uang sebanyak itu beli diam-diam? Pasti ada reasoningnya yang mungkin dia tahu atau dia sudah mengexpect bisa terjadi sesuatu, tapi kita nggak tahu dan dia nggak mungkin cerita. Tapi action dia itu tercermin dari pergerakan harga. Harganya naik, membentuk tren. Bukan naik lalu turun lagi, tapi naik membentuk tren. Dan akhirnya apa? Akhirnya kan fakta itu baru muncul ketika nanti company itu mungkin public expose dan lain sebagainya kan per 3 bulan. Nah dari sanalah gue, in my opinion, harga itu selalu mendahului berita. Karena berita itu dibuat setelah ada laporan. Gitu. Jadi istilahnya kita perlu ingat berita itu dibuat setelah ada laporan. Laporan itu dibuat setelah ada kinerja. Jadi yang lebih dulu terjadi adalah kinerja yang belum terlaporkan, yang belum diberitakan. Nah, pihak-pihak yang cukup pintar, smart enough untuk menganalisa ke lapangan, mereka akan tahu lebih dulu daripada kita-kita yang nunggu berita. Jadi ketika kita beli menunggu berita, mereka yang udah beli di bawah lagi jualan. Ya, mungkin ini adalah gambaran yang valid ya antara kalau kita ngomong istilahnya Wall Street, Wall Street versus Main Street gitu ya. Wall Street itu bereaksi duluan, data ekonominya tuh justru kayak ngikutin gitu ya. Jadi ada time lag, mungkin ya bisa 3 sampai 6 bulan gitu ya time lag. Kalau misalkan 3-6 bulan. orang ngomong wah bahwa GDP ya kan, GDP dunia atau negara tertentu akan swing nih, akan turun gitu kan ya. Nah, marketnya udah mendahului. Pasca GDP-nya beneran turun, price in. Price gitu kan ya. Udah Jadi time lag, keburu iya turun. kan?
Betul. Betul. Karena kan di stock market itu kan semua proyeksi. Jadi ketika proyeksinya itu bagus, mereka akan beli lebih dulu sebelum yang lain-lain. Seperti kata Lo Keng Hong gitu loh. Beli Mercy seharga Avanza. Bener. Kenapa? Mungkin 2 tahun lagi jadi Mercy harganya. Cuma sekarang masih harga Avanza. Why not saya beli duluan? Tapi secara berita belum ada. Hmm. Kenapa? Yang tahu itu harganya Mercy kan cuma beberapa orang yang menganalisa dengan benar Hmm. dan mendalami kan seperti itu. Jadi pada dasarnya uh, kalau mau untung di capital market adalah kita nganalisa ke lapangan dengan benar atau kalau enggak nganalisa teknikal karena orang yang di lapangan dan ujung-ujungnya membeli toh kelihatan kok dari grafik gitu loh. Grafiknya bentuknya udah mulai tren naik misalnya seperti itu. Itu Agree, dari agree. yang gue dapetin selama ini. Makanya ada satu buku, gue lupa nama bukunya apa, tapi nyantol banget di kepala ya. Quotes-nya tuh gini, keuntunganmu tercipta itu di saat kamu membeli, bukan saat kamu menjual. Jadi di saat dia beli, dia tuh udah tahu gitu loh, udah tahu ini seharga berapa harusnya di masa depan gitu kan ya. Betul, betul. Keren sih, Betul, betul. itu Setuju. quotes-nya gue Setuju banget. gue ingat banget, cuman yang nulis siapa gue lupa. Iya. Oke, Setuju banget, kita setuju lanjut. banget. Setuju ya, siap. Lanjut nih, kalau di GS gitu ya, jadi kan lu Aha. sendiri pasti nemuin banyak klien lah ya, kita sebut klien. Nah, hal yang paling sering lu temuin gitu ya, eh, keluhan apa sih gitu ya? Kisah-kisahnya tuh yang hampir-hampir mirip satu dengan yang lainnya, yuk. Apa nih, yuk? Oke, jadi gini, kita di galeri saham, klien kita cukup unik. Klien kita sangat sedikit pemula. Sangat sedikit. Pemula itu sangat sedikit. Tapi yang sangat banyak adalah yang sudah experience ataupun yang profesional. Jadi, apa yang selalu kita temuin di mostly setiap orang, ataupun tanpa dia ngomongin pun, kita udah kira-kira tahu apa masalahnya. Jadi, masalahnya satu. Dua. Sahamnya udah bener, rally banyak, tapi keburu dijual pas naik dikit. Itu Oke. itu yang pertama. Kedua, sahamnya dianggap bagus, disimpan terus, tapi ternyata turun terus. Ya. Setuju. Itu paling Benar. banyak itu. Jadi paling banyak itu. Jadi kita pernah lo ketemu orang yang dia cerita dia punya BRIS tahun 2020. Pak, saya punya BRIS, Pak. Saya punya BRIS, beli di 200, Pak. Kebayang nggak, Pak, 200? Pas kita lagi kopdar kemarin. Pasti 200. 240, Pak. Saya udah happy banget, saya jual. Saya jual. Dan BRIS tertinggi di berapa? Berapa? 3.000? 3.000-an kan? 3.000-an. Ketika di 3.000, Pak, semua happy-nya saya itu hilang, Pak. Yang ada adalah gondok. Di sana. Gondok banget. Itu kesel banget, Pak. Itu benar-benar kesel banget. Dan akhirnya kalau orang yang nggak kuat mentalnya, di 3.000 itu dia beli lebih banyak dari waktu dia beli di 200. Biasanya kayak gitu. Dan Oke. Jadi biasanya itu FOMO-nya mengakibatkan rugi gede nanti. di belakang ya. FOMO-nya di belakang. FOMO di belakang, apalagi ada unsur balas dendam. Waduh, itu paling bahaya. Destruktif ya. Benar sih, Bro. Benar sih. Ya, aku rasa juga para pelaku pasar pernah mengalami momen-momen seperti itu sih. Iya. Iya semua. Kan? Kita pasti pernah mengalami itu. Biasanya nggak mengalami. Iya. Oke. Kayaknya waktunya dikit lagi ya. Gue pengen ada 2 pertanyaan lagi deh, yuk. Nggak banyak, 2 aja maksimal. Jadi sekarang gini, yang namanya galeri saham ya kan, analisa udah makin komprehensif gitu kan ya. Websitenya juga tertata dengan rapi, UI UX-nya enak. Gue enak melihatnya untuk Thank you. akses gitu kan ya. Nggak bingung mau nyari apa udah kelihatan di situ gampang. Nah, kemudian pertanyaanku sih simple gini. What next gitu ya? Your end game di GS ini apa sih, Bro? Mau dibawa kemana lagi gitu?
Oke. Jadi kalau bicara GS mau dibawa kemana, pada dasarnya kita akan tetap sebagai advisor, independent advisor yang relevan dengan zaman, istilah seperti itu. Jadi karena market kita, karena follower kita lebih banyak yang experienced trader, yang profesional dan experienced trader, maka solution bagi mereka itu bukanlah konten yang apa ya, yang imajinatif, tapi konten yang realistis dan problem solving gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya next kita adalah kita akan membuat either itu adalah program atau itu adalah tools yang bisa membantu para trader untuk mendapatkan profit result yang lebih baik dari waktu ke waktu. Seperti yang terbaru yang kita sudah luncurkan itu adalah sebenarnya Profit Trader Module. Itu indikator galeri saham yang berjalan di TradingView. Jadi teman-teman yang pakai TradingView itu bisa ditongolin tuh formula kita, tampilan indikator kita itu bisa nongol di TradingView, dan harapannya apa? Itu nggak cuma hanya membantu di saham Indonesia, tapi juga membantu di saham luar negeri untuk teman-teman trader di sana yang trading saham luar negeri hingga kripto gitu loh. Karena apa? Karena di kripto pun banyak kasus yang mirip gitu loh. Tadinya untung gede jadi rugi gede. Kalau nggak tadinya masuk dikit jadi banyak tapi dalam posisi lagi nyangkut atau posisi for sale dan lain sebagainya. Jadi tujuan kita lebih ke edukasi dan menyediakan solution buat para trader yang pangsa pasar lebih luas gitu loh. Nggak cuma saham Indonesia tapi di luar saham Indonesia. Gitu bro. Bro, suara lu hilang. Oh, sorry. Dengan tadi lu cerita mengconnect ke TradingView gitu ya, bisa men-serve ke arah pasar Amerika, kemudian kripto. Nah, lu sendiri udah mulai switch ke sana kah? Ke kripto? Gua ngikut, tapi nggak seintens di saham Indonesia di sana. Karena kalau di saham Indonesia, kita bisa beli saham, lalu kita juga bisa nabung saham juga gitu loh. Kita bisa nabung saham. Dan itu salah satu end goal-nya dari personal dari gua gitu loh. Karena gua sebagai financial planner, gua melihat bahwa investasi di pasar modal itu somehow perlu dipraktekin oleh banyak orang. Karena apa? Karena kalau kita bisa invest di company yang bagus, company tersebut terus tumbuh, dan dia selalu bagi hasil, itu kan paling penting kan, bisnis yang bagi hasil kan, dari dividen. Pada dasarnya semua orang bisa punya passive income, dan syukur-syukur dia bisa retire lebih baik, atau mungkin bisa jadi lebih dini gitu loh. Dan itu salah satu adalah di pasar modal. Karena banyak sekali case di mana gue mau pensiun dini misalnya gitu, tapi source of income-nya belum kebentuk ketika dia usia pensiun. Nah, itu kan juga bahaya gitu loh. I see. Oke, menarik. Jadi main fokus untuk aset kelas tetap masih di saham ya? Masih di saham. Oke. Last question. Gua ngerti lu sebagai penulis buku, gitu kan ya. Dulu sempat beli buku lu di Gramedia. Nah, ada wacana untuk nerbitin buku baru nggak, bro? Enggak bro. karena gini, karena gue kan spesialis di technical, walaupun gue juga pada dasarnya gue tuh fundamental. Buku-buku di kantor gue tuh buku-buku fundamental semua. Buku technical tuh nggak ada sebenarnya. Tapi kalau mau tulis buku, kadang gue pikir tulis buku apa ya? Technical udah banyak di Gramedia, fundamental juga udah banyak di Gramedia. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya di prakteknya gitu kan. Nah jadi gue sebenarnya ada tuh di sisi praktek gitu loh. Jadi lu udah belajar banyak technical, best practice-nya seperti apa. Nah disitulah kita memberikan value untuk para trader gitu. Kalau kayak bahasan teknikal yang ke arah apa ya, harmonic pattern gitu kan ya, kan kalau di Indo belum begitu banyak tuh yang make jurus itulah gitu kan ya, nggak ke arah sana bro. Gua mempelajari, tapi akhirnya kita lihat lagi dengan praktis yang dilakukan ABC yang sudah terbentuk, apakah itu akan menjadi komplementer atau substitusi. Kalau itu menjadi substitusi, gue cenderung nggak ke arah sana. Jadi kalau itu komplementer, itu akan masuk dalam apa ya,
modul kita, misalnya gitu bro. Oke, thank you. Cukup clear enough. Thank you banget ini. Yuk buat Sama-sama, waktu bro. kita 1 jam bersama ngulik pribadinya Nggak kerasa, Rio, ya? yes. Ngulik galeri sahamnya juga, yes, gitu kan ya. Buat baby semua di sini yang penasaran, yang mungkin belum ngerti galeri saham itu apa, visit aja galerisaham.com atau just follow Instagramnya @galerisaham. Gitu bener Rio ya? Kalimat gue nggak ada Yes, salah ya? betul. Ah, Oke, kalau gitu yuk kita ketemu lagi di sesi kapan hari lagi ya dengan bahasan Siap. yang berbeda. Baby semua, thank you banget malam hari ini ngikutin kami selama 1 jam. Kita tutup sekarang. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. See you, Thank yo. you semuanya. Thank you Thank you, bro. Thank semuanya. you. Bye bye. Bye.